warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang manajemen persediaan. Jadi untuk menentukan seberapa tepatkah kebijakan tentang persediaan ini, maka kita bisa menggunakan analisis kuantitas pesanan yang ekonomis atau economical order quantity. Nah, sistem ini dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau yang biasa kita sebut pesanan bahan yang optimal. Di sini ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan. Yang pertama biaya pesan, yaitu biaya yang dikeluarkan pada proses pemesanan suatu barang. Misalnya di sini biaya selama proses pesanan, pengiriman permintaan, kemudian penerimaan bahan, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, biaya proses pembayaran. Nah, untuk rumusnya sendiri, biaya pesan sama dengan R dibagi Q dikali dengan O. Nah, R itu merupakan berapa jumlah unitnya, dan kemudian setiap kali pembelian bahan sebanyak Q unit, dan O itu ordering cost. Jadi R ini tadi bahan untuk dibeli sebanyak R unit, kemudian setiap kali pembelian bahan sebanyak Q unit, dan O-nya ordering cost atau biaya pesanan. Kemudian ada yang namanya biaya simpan. Pastikan persediaan ini perlu ada penyimpanan. Nah, itu ada biayanya juga, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Di sini ada misalnya kalau kalian punya persediaan banyak, pasti butuh gudang. Oleh karena itu ada biaya sewa gudang. Kemudian tentu ada biaya pemeliharaan bahan di gudang. Jadi supaya bahannya tetap bisa digunakan untuk proses produksi. Nah, kemudian di sini ada biaya modal yang diperlukan untuk investasi barang yang disimpan, ada biaya asuransi, dan juga biaya keusangan barang. Rumus dari biaya simpan yaitu Q bagi 2 dikali C. Kemudian di sini jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Jadi ini biaya pesan sama dengan biaya simpan. Kemudian didapatkanlah rumus seperti ini, Q akar dari 2RO, di mana Q itu jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis, kemudian R itu jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, O itu biaya pesanan, sedangkan C biaya simpan bahan per unit. Atau oleh karena itu OQ juga dapat dicari dengan formula seperti ini. Q sama dengan akar dari 2RO dibagi dengan PI. Di mana PI tadi merupakan perkalian antara harga barang, price, dan juga persentase biaya simpan. Kita lihat contoh di sini. PT Sadar merencanakan untuk melakukan pembelian selama 1 tahun sebanyak 160.000 unit. Kemudian biaya pesan biaya pesannya itu 10.000 setiap kali pesan. Biaya simpannya Rp2 per unit. Harga belinya Rp1.000 per unit. Besarnya jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis adalah, berarti 2 dikali dengan 160.000 ya, selama pembelian selama 1 tahun, kita kalikan dengan harganya, dengan biaya pesannya 10.000, kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya yaitu akar dari 1.600.000.000 ini sama dengan 40.000 unit.
Kemudian untuk membuktikan apakah benar 40.000 unit merupakan jumlah pesanan yang optimal. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel 6.1. Kalau kita perhatikan di tabel 6.1 bahwa total cost yang terendah, kita lihat yang terendah di total cost ini yaitu pembelian di 4 kali ya teman-teman. Nah, di saat 4 kali ini nilai ordering cost dan juga carrying cost itu sama, besarnya sama. Tadi sudah disebutkan bahwa yang paling optimal adalah ordering cost sama dengan carrying cost. Nah, jadi ini ternyata di 40.000 unit, ini 40.000 unit ternyata ini yang paling optimal, benar, karena di sini ordering cost sama dengan carrying cost. Dan juga ternyata total cost-nya juga paling rendah daripada yang lain kan. Misalnya di sini contohnya yang 5 kali. Kalau 5 kali berarti otomatis carrying cost-nya juga nambah. Di sini karena 16.000 dikali dengan 2. Kemudian biaya simpannya juga 5 dikali 10.000. Biaya pesannya itu juga lebih besar, 50.000 di sini. Jadi total costnya 82.000. Jadi ini lebih besar daripada yang pemesanan 4 kali gitu. Maupun yang kurang dari 4 kali, misalnya 3 kali, di sini total costnya 83.000 tetap lebih besar daripada yang 4 kali. Jadi jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis yaitu 40.000 unit. Seperti itu. Nah, di sini ternyata di sini cukup lemah ya, teman-teman. Karena beberapa asumsi yang mendasari berlakunya analisis EOQ ini yang mungkin sulit untuk ditepati. Misalnya, asumsi tersebut bahan atau barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Kemudian harga barang selalu tetap stabil selama periode analisis. Kemudian biaya simpan selalu stabil selama periode analisis dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif tetap. Selanjutnya di sini ada reorder point. Jadi reorder point ini atau biasa disebut ROP yaitu saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Jadi di sini kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan pemesanan kembali pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0 gitu. Saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara baik karena kekeliruan saat pemesanan dapat berakibat terganggunya proses produksi. Misalnya tadi safety stocknya misalnya harusnya 50 tapi karena telat pesennya gitu kan, telat reordernya, jadinya otomatis perusahaan mungkin kehilangan safety stock atau bahkan kekurangan bahan untuk produksi. Jadi kita nggak boleh telat untuk reorder persediaannya tersebut, bahannya tersebut. Ada 2 faktor yang menentukan reorder point. Yang pertama, penggunaan bahan selama lead time. Jadi lead time ini masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian pesan ke vendor gitu, kan pasti gak langsung dikirim hari itu juga. Bisa jadi lokasinya jauh, tidak satu kota gitu kan. Jadi membutuhkan waktu. Nah, di lead time ini adalah masa tunggu dari kita pesan barang kemudian dikirim di jalan kemudian hingga sampai ke perusahaan tersebut. Jadi ini berbeda-beda waktunya, waktu tunggunya. Tadi kan udah dijelaskan ditentukan oleh jarak. Kemudian ada alat transportasi yang digunakan, mungkin ada yang pakai truk, ada yang pakai kereta gitu kan. Ada yang pakai pesawat mungkin. Nah, selama waktu tunggu ini proses produksi di perusahaan tidak boleh terganggu. Jadi walaupun kita menunggu persediaan ini
proses produksi tetap harus berjalan. Oleh karena itu tadi makanya perusahaan perlu memiliki safety stock. Safety stock tuh stok yang kira-kira aman ya, stok minimal yang dimiliki oleh perusahaan sampai dalam waktu dia memproduksi gitu. Namanya ada safety stock. Jadi meskipun persediaannya itu masih di jalan, itu nggak boleh mengganggu proses produksi. Artinya ini tetap harus berjalan seperti itu. Nah, kemudian ada safety stock. Jadi persediaan minimal yang dimiliki perusahaan. Jadi persediaan ini merupakan untuk berjaga-jaga tadi ya, untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang dipesan sampai di perusahaan. Jadi kan biasanya mungkin di jalan nggak tahu ada apa-apa, ternyata lebih lama daripada perkiraan yang harusnya dia datang persediaannya. Jadi perusahaan bisa menggunakan safety stock ini. Dari kedua faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali di atas, maka pemesanan kembali harus dilakukan ketika jumlah barang atau bahan tepat sama dengan jumlah barang yang dijadikan safety stock ditambah kebutuhan selama waktu tunggu. Atau reorder point itu sama dengan kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Kita bisa lihat di sini ada bagannya ya untuk hubungan antara ROP, safety stock, dan juga lead time. Kita lihat contoh. Dari contoh 6.1 diketahui bahwa penggunaan bahan selama 1 tahun itu 160.000 unit. Apabila ditentukan lead time-nya setengah bulan dan safety stock 10.000 unit, kemudian apabila 1 tahun dihitung 360 hari, maka reorder point dapat dihitung sebagai berikut. Berarti penggunaan barang per hari tadi 160.000, kemudian 160.000 kita bagi dengan 360 yaitu 444 unit. Kemudian penggunaan bahan selama waktu tunggu yaitu 15 hari. Kita kalikan dengan 444,44 unit sama dengan 667 unit. Maka reorder point sama dengan kita tambahkan safety stock dan penggunaan selama waktu tunggu, yaitu safety stocknya tadi 10.000 ditambah 6.667, jadinya 16.667 unit seperti itu. Kalian juga bisa lihat di gambar. Jadi besarnya IOQ sama dengan 50.000 unit, kita kurangkan dengan 10.000, hasilnya 40.000 unit. Kemudian tadi yang EOQ tadi ya 40.000 unit, kemudian yang ROP 10.000 unit ditambah 6.667 unit sama dengan 16.667 unit. Maka besarnya lead time di sini yaitu 6.667 unit. Oke, demikian pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.